Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kira-kira 430 tahun Israel itu, orang-orang Israel itu berada di Mesir. Jadi setelah Yusuf dan setelah Yusuf meninggal, maka pemerintah yang baru yaitu Firaun dan pemerintah yang baru tidak lagi mengenal Yusuf. Alkitab berkata bahwa mereka tidak mengenal Yusuf, apa karya Yusuf sebelumnya, dan orang-orang Israel berada dalam kehidupan tekanan yang sungguh besar. Mereka harus kerja paksa dan mereka menjadi budak di tanah Mesir. Kemudian Allah berfirman kepada Musa bahwa sudah saatnya orang-orang Israel itu harus keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Firaun mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, namun kalau kita membaca Alkitab, terutama di kitab Keluaran, Firaun mengizinkan itu setelah terjadi apa yang disebut dengan 10 tulah. Nah, tulah sendiri itu adalah kemalangan akibat kutukan Tuhan. Jadi kutukan Tuhan kepada Israel. Dan setelah kematian anak sulung, tulah yang terakhir, maka Firaun rela membebaskan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang Israel itu untuk kembali atau untuk pulang ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang Israel kemudian mereka pulang ke tanah Kanaan, dan hanya 26 hari setelah mereka keluar dari Ramses, dari pusat pemerintahan Mesir, maka Firaun mengubah pikiran. Firaun mengubah pikiran dan dia mengejar kembali orang-orang Israel untuk mengejar dalam rangka supaya mengembalikan orang Israel kembali ke tanah Mesir. Nah, ini satu kejadian yang sangat luar biasa. Orang Israel pada saat itu sudah siap-siap untuk menyeberang Laut Teberau atau the Red Sea. Laut Teberau kalau zaman sekarang ini disebut dengan Laut Merah atau Red Sea. Orang Israel sudah siap-siap untuk mau menyeberang ke sana, tapi kemudian Firaun datang dan kemudian ingin untuk mengembalikan orang Israel kembali ke tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, kejadian ini sangat penting. Kejadian di mana Firaun memutuskan untuk mengejar orang Israel dan membawa mereka kembali ke tanah Mesir ini sangat penting, karena disinilah bagaimana Allah bertindak dan Allah berkuasa, Yahweh Tuhan Allah bertindak dan berkuasa untuk menyelamatkan orang Israel, tetapi sekaligus menunjukkan kepada orang Israel sendiri dan kepada Firaun dan kepada Mesir dan kepada dunia saat ini. Jadi peristiwa yang terjadi hampir 3.500 tahun yang lalu itu, sampai saat ini kita tahu itu dalam Alkitab. Jadi memberikan pengajaran bagi kita bagaimana Tuhan bekerja melalui tangan penguasa. Kemudian Tuhan bekerja melalui umatnya, orang-orang percaya, dalam rangka menunjukkan kepada dunia ini siapakah Allah sebenarnya, siapakah Tuhan sebenarnya, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi pekerjaan yang terjadi dengan orang percaya, dengan dunia ini, di dalam rangka menunjukkan siapakah itu Tuhan, dan dalam rangka nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, dan saya mengambil perikop dari Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat 3. Saya ingin membaca Keluaran 14 yang menceritakan bagaimana Israel yang sudah siap-siap berpindah dari Mesir ke padang gurun Sinai. Israel sudah siap-siap untuk berpindah dari benua Afrika ke benua Asia. Saudaraku, Mesir itu berada di benua Afrika, sementara padang gurun Sinai dan tanah perjanjian itu di negara Asia, di benua Asia. Jadi Israel sudah siap-siap mau pindah, tapi Tuhan punya skenario yang lain. Tuhan punya rancangan yang lain, Tuhan punya skenario yang lain, dan kita bisa melihat itu dari perikop yang akan kita baca. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi demikian. Saya akan baca itu buat kita semua.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara-saudaraku, inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa Tuhan berfirman kepada Musa supaya mereka harus balik, ya. Nanti saya akan jelaskan mengenai hal ini. Tetapi mereka sudah dalam perjalanan, tadi saya sebutkan sekitar 26 hari dan menjauhi dari Mesir. Tapi kemudian Tuhan suruh mereka balik dan berkemah di tepi laut. Dan kemudian pada saat yang sama tadi saya sebutkan bahwa bahwa Firaun dengan pasukannya mereka datang menyerang orang Israel dengan tujuan supaya orang Israel itu dikembalikan lagi ke Mesir, ya, membawa pulang ke Mesir. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari perikop ini, ya, Keluaran 14 ayat 1 sampai 3. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu bahwa Allah merencanakan dan menuntun kehidupan umatnya bisa di luar apa yang mereka pikirkan, ya. Jadi Allah merancang kehidupan, perjalanan kehidupan umatnya itu di luar apa yang mereka pikirkan, melampaui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, dan kadang-kadang itu sepertinya tidak sesuai dengan jalan yang mereka harus lalui. Saudara sekalian, saya ingin menekankan hal ini, bahwa dalam kehidupan orang percaya Allah merencanakan dan menuntun kehidupan mereka. Kehidupan orang-orang percaya itu seringkali di luar apa yang mereka pikirkan. Kalau kita sebagai orang percaya, apa yang di luar kita rancangkan dan apa yang di luar kita pikirkan, ya. Semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan Allah. Saudara, dari bacaan tadi kita bisa melihat bahwa Allah ikut merancang keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin besar. Nah, pemimpin di sini termasuk Firaun, dan mereka mengambil keputusan yang melawan yang seolah-olah masuk ke melawan rancangan Allah, rencana Allah. Tetapi sebetulnya Allah mempunyai tujuan yaitu untuk menunjukkan kepada dunia, kepada umatnya, kepada Israel bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkuasa dan bahwa Tuhan harus dimuliakan. Saudara sekalian, dari ayat 2, ya, kita kalau baca dari ayat 2 perikop tidak tadi dikatakan begini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, ya, Pi Hahirot. Jadi mereka harus kembali. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa pada saat itu Israel sudah berjalan jauh, ya, sudah berjalan 26 hari menjauhi dari Mesir. Tetapi kemudian Tuhan berfirman supaya mereka harus kembali, ya, ada kata kembali. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Jadi mereka sudah menjauhi dari Mesir, tapi Tuhan berkata mereka harus balik kembali ke daerah yang namanya Pi Hahirot. Kemudian itu antara apa yang disebut dengan Migdol dan laut. Jadi mereka harus kembali ke sana. Kemudian dengan cara itu, ya, dengan setelah mereka kembali ke sana, kembali yang tadinya menjauhi Israel, ini sekarang menjauhi Mesir, ini kembali ke daerah Mesir, padahal tujuan mereka untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, seolah-olah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seolah-olah bahwa mereka itu terperangkap, ya. Mereka tidak tahu jalan dan mereka terperangkap. Dan itulah yang dikatakan oleh Firaun. Firaun berkata bahwa mereka itu sudah tersesat dan padang gurun akan memakan habis mereka. Saudara, itulah yang ada di dalam pikiran Firaun. Pikiran orang Israel, mereka belum tahu apa-apa. Tetapi di pikiran Firaun bahwa orang-orang Israel ini sudah tersesat. Makanya dikatakan di dalam ayat 3 bahwa
mereka telah sesat di negeri ini dan padang gurun telah mengurung mereka. Ya, itu yang dikatakan oleh Firaun. Padang gurun telah mengurung mereka. Bapak Ibu, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa rancangan Allah itu belum dipahami oleh Israel, belum dipahami oleh Israel, tetapi tidak dipahami oleh Firaun. Memang rancangan Allah, Yesaya mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Allah bukan rancangan kita, dan jalan Tuhan adalah bukan jalan kita. Sejauh langit dan bumi demikianlah bedanya rancangan Tuhan dan rancangan Allah. Rancangan Allah dan jalan Allah itu dibandingkan dengan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, saya sangat senang dengan ayat ini, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9 mengatakan seperti langit dan bumi. Bedanya antara apa yang dipikirkan manusia dan apa yang dipikirkan Allah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menggunakan kata dipikirkan karena sebetulnya sesungguhnya ada banyak terjemahan yang menjelaskan bahwa rancangan itu adalah pikiran Tuhan. Jadi memang rancangan itu adalah thought, adalah pikiran Tuhan. Tuhan katakan my thought is not your thought, rancanganku, my plan is not your plan. Tuhan mengatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menjelaskan mengenai tadi itu Jadi mereka itu sudah 26 hari, Israel sudah 26 hari perjalanan, dan mereka berkemah. Pertama kali mereka berkemah di tempat yang namanya Sukot, dan yang kedua mereka berkemah di tempatnya bernama Etan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Sukot itu berada di selatan dari Mesir, dan kemudian Etan itu sudah berada di selatan, di tenggara, jadi selatan timur dari Mesir. Dan mereka sudah siap-siap menyeberang perbatasan antara Afrika dan Asia itu, Mesir dan gunung Sinai itu ada daratan, mereka sudah siap-siap untuk menyeberang itu. Tapi Tuhan kemudian mengatakan bahwa katakanlah kepada Israel, Tuhan katakan kepada Musa bahwa mereka harus kembali. Jadi Tuhan perintahkan supaya mereka yang sudah jauh itu, sudah 26 hari perjalanan itu harus kembali ke arah Mesir. Dan kembali itu yaitu ke arah Laut Merah, ada Laut Teberau atau Laut Merah. Mereka harus kembali, dan Tuhan berkata bahwa mereka harus berkemah di daerah situ, di antara Migdol dan laut. Jadi mereka udah jauh, kemudian Tuhan menyampaikan, memerintahkan kepada Musa bahwa Israel harus dibawa kembali mendekati dengan Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini apa artinya bagi kita? Artinya begini, artinya bahwa Allah mempunyai rancangan. Allah mempunyai rancangan bagi Anda. Allah mempunyai rancangan bagi kita masing-masing. Dan rancangan itu kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan, Kadang-kadang kita sendiri sudah menempuh perjalanan, dan kemudian kita harus berbalik dari awal lagi, seolah-olah kita mulai dari baru lagi. Itu dalam perjalanan kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu yang sudah Tuhan berikan jalan bagi kita, tapi kemudian seperti buntu, dan kemudian tidak ada jalan. Atau bahkan kita harus kembali lagi dari awal, balik lagi ke status sebelumnya, ke posisi sebelumnya. Kadang-kadang kita mengalami hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menuntut apa yang disebut dengan kesetiaan kita mengikuti Tuhan. Jadi pelajaran pertama bagi kita hari ini yaitu dalam memahami rancangan Tuhan, rancangan Allah bagi kita, maka yang penting kita harus setia mengikuti Tuhan. Saudara, Israel kembali mengikuti Tuhan, dan terjadilah hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Jadi karena kesetiaan Israel, perintah Musa kepada Israel, dan mereka mau menuruti perintah itu, dan mereka akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi seolah-olah berbalik mulai dari nol, mulai dari awal lagi. Sudah pergi jauh, kembali mulai dari awal lagi. Tapi di sana Tuhan bekerja. Pelajaran bagi kita dalam rangka kita menjalani kehidupan ini dan mengikuti Tuhan, maka kita harus setia mengikuti Tuhan, setia pada perintah Tuhan, karena mungkin saja kita balik dari sesuatu kondisi yang semula, tapi di sanalah Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi Anda, rencana-rencana yang nanti Allah akan kemukakan itu, dan itu dalam rangka hal yang terbaik bagi Anda. Bapak Ibu, itu pelajaran pertama dari perikop kita pada hari ini. Pelajaran yang kedua, rencana Allah itu diwujudkan dengan cara menggunakan apa yang disebut dengan exogenous power atau external power. Sekali lagi, rencana Allah bagi dirimu
diwujudkan melalui Allah yang bekerja dengan kekuatan-kekuatan eksternal, ya, kekuatan-kekuatan saya sebutkan exogenous atau eksternal. Ya, ini ada sedikit berbeda antara exogenous dan eksternal. Tetapi ini pengertiannya hampir sama, bahwa kekuatan-kekuatan yang di luar Anda, Allah menggunakan itu untuk merencanakan, untuk mewujudkan rencana Allah bagi Anda masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat dari perikop ini ya. Jadi perikop ini apa yang bisa kita lihat di sini, maka Firaun akan berkata bahwa orang-orang Israel mereka akan sesat, ya, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Kemudian kita tahu dalam cerita ini, kalau Anda baca dari cerita dalam perikop ini selanjutnya dari ayat 5 dan seterusnya, bagaimana Firaun datang dan mereka mengejar Israel, dan kemudian pada akhirnya Tuhan, Musa, ya, dengan kuasa Allah, Musa membelah laut Teberau atau laut merah itu. Kemudian orang Israel masuk ke sana dan kemudian diikuti dengan Firaun dengan tentaranya, dan kemudian pada akhirnya Firaun dan tentaranya semuanya dibunuh di sana, di daerah itu. Bapak Ibu, tadi saya sebutkan bahwa Allah menggunakan external power, exogenous power, kekuasaan yang ada di luar Anda, ya, yang di luar kemampuan Anda, untuk mewujudkan rencana Allah bagi dirimu. Jadi itu yang dilakukan oleh Allah, ya, menggunakan rencana, menggunakan kekuatan itu. Dan kekuatan yang kita lihat dari perikop ini adalah kekuatan Mesir, ya, kekuatan Mesir. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu yang menjadi raja di Mesir adalah dalam dinasti Firaun saat itu adalah raja yang ke-18. Dan raja yang ke-18 di Mesir ini dia bernama Amenhotep yang kedua. Dan dia mempunyai kuasa yang sangat luar biasa, ya. Amenhotep kedua ini membangun banyak sekali apa yang disebut dengan monumen, temples, ya, tempat beribadah mereka, dan monumen-monumen di Mesir. Dan tentu saja itu karena pekerjaan orang-orang Israel sebagai budak di sana. Jadi Amenhotep membangun begitu banyak, dan dia berkuasa sampai di daerah Palestina, dia berkuasa bahkan sampai di Syria, di Asyur, ya, sampai di Syria dia berkuasa, di utara lagi dari Palestina, ya, dan dia berkuasa ke daerah selatan, apa yang disebut dengan Nubia di zaman Alkitab. Nah, kalau zaman ini adalah Sudan. Jadi Mesir bagian selatan turun ke Afrika. Jadi daerah-daerah Timur Tengah itu dikuasai oleh Amenhotep, Raja Firaun ini. Dia punya kekuasaan yang begitu luar biasa, sehingga dia yakin betul bahwa dia bisa meminta atau mengajak atau memaksa orang Israel untuk kembali ke Mesir. Dan dia melakukan hal itu. Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan, ya, kuasa yang besar itu dipakai Tuhan, ya. Kuasanya Firaun itu, kekuatan Firaun, apa yang disebut dengan exogenous power itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada orang-orang Israel bagaimana Allah mempunyai tujuan bagi mereka, bahwa Allah menuntun mereka dan Allah mewujudkan rencananya melalui pekerjaannya, dan melalui bagaimana kuasa yang ada pada Firaun yang diubah Allah, ya, yang dikuasai Allah, yang diubah Allah, untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan mengatur semuanya itu. External power dan exogenous power itu diatur oleh Tuhan, supaya dengan kekuatan-kekuatan itu nama Tuhan makin dipermuliakan. Bapak Ibu, proses bagi orang Israel memang sangat berat, ya, bahwa mereka harus kembali ke dekat, daerah yang dekat dengan Mesir, apa yang disebut dengan daerah Migdol dan laut. Mereka harus kembali ke sana, dan itu merupakan tempat perkemahan mereka yang ketiga. Ya, in total itu ada sekitar 42 tempat perkemahan mereka, dan ini sampai mereka tiba di Kanaan, dan ini adalah tempat perkemahan yang ketiga. Dan apa yang terjadi, yaitu ketika orang Firaun dan tentaranya mereka masuk ke dalam laut dan ditutupi oleh laut Teberau, ya. Bapak Ibu, miracle terjadi, ya. Miracle terjadi karena Musa membelah laut, dan kemudian orang Israel diselamatkan melalui jalan laut itu, melalui laut, dan tiba di seberang laut, ya, seberang laut Teberau, ya.
yang masuk ke dalam padang gurun Sinai, ya, yang berada di benua Asia, yang menuju ke tanah perjanjian. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya Allah mengatur semuanya itu. Tadi saya sebutkan apa yang tidak diketahui oleh Israel. Mereka pada akhirnya bisa melihat keajaiban yang sangat luar biasa, miracle yang sangat hebat, yaitu bahwa laut terpisah dan Israel bisa berjalan di dalam laut itu untuk menyeberang laut itu dan tiba di bagian lain dari laut Teberau itu, ya. Dan cerita ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan mengatur kekuasaan-kekuasaan yang ada di luar itu, ya, kekuasaan yang ada di luar Israel, yaitu orang-orang Mesir, untuk mewujudkan kehendaknya. Saudaraku, apa artinya bagi kita? Ini mengartikan bahwa bagi kita bahwa kita harus percaya. Anda harus percaya dan setia terhadap pimpinan Tuhan, ya. Tadi saya sebutkan Allah menggunakan semua sistem yang ada di luar kita untuk menyatakan kehendaknya dan untuk mengantar kita, menuntut kita sampai kepada tujuan kehidupan yang sudah Allah tentukan bagi kita masing-masing. Allah bisa menggunakan sistem pemerintahan, Allah bisa menggunakan sistem politik, sistem kekuasaan, dinasti, ya, exogenous faktor yang ada di luar ini, ya, untuk menyatakan kehendaknya dan dalam rangka menuntun kita tiba pada tujuan kehidupan kita. Kuncinya satu. Kuncinya apakah kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita percaya, ya. Tadi saya sebutkan bahwa kadang-kadang kita merasa perjalanan itu sulit, tetapi ada miracle di sana, ada keajaiban-keajaiban, pindah dari satu keajaiban masuk ke dalam keajaiban yang lain, pindah dari satu hari masuk ke hari yang lain. Di sanalah Tuhan menuntun kita, ya. Pindah dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Tapi itu semualah Tuhan menuntun kita. Jadi apa kuncinya? Kuncinya yaitu jalan hidupmu bersama Tuhan harus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, maka di sanalah kamu menjalani hal itu. Anda harus menjalani hal itu. Ketika Anda menjalani hal itu, maka Anda bisa melihat apa yang sudah direncanakan Allah kepada Anda. Saudara, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang luar biasa yang terjadi di sini yaitu Allah melakukan rencananya, ya, rancangannya untuk kehidupanmu, ya, demi untuk kehormatan dan kemuliaan nama Allah. Jadi kalau kita tanya basis atau motivasi atau alasan bagaimana Allah bekerja, maka jawabannya Allah bekerja dalam kehidupanmu, ya, perjalanan kehidupanmu dalam rangka untuk memuliakan nama Allah, supaya nama Allah dimuliakan, ya. Nama Tuhanlah yang dimuliakan dan dunia mengenal Allah, ya. Dunia mengenal Allah, yaitu dari mana? Dari apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, kita melihat di dalam ayat 4, ya, ayat 4 mengatakan demikian. Ayat 4 mengatakan, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan cara apa? Dengan cara, ya, tadi Firaun, laut terbelah, orang Israel bisa jalan dan kemudian mereka mengikuti, Firaun dan tentaranya mengikuti dan mereka hancur di sana, ya. Jadi terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir, nah ini kuncinya, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Maksudnya Musa dan orang Israel berbuat demikian supaya mereka tahu, ya, supaya orang Israel, orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang saya sebutkan dengan motivasi atau basis dasar, ya, mengapa Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa dalam kehidupanmu, ya, yaitu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain mengetahui, dunia mengetahui, dan dunia mengenal Tuhan. Saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan, ya. Tuhan katakan supaya namaku dimuliakan, supaya Firaun dan pasukannya
mengetahui kemuliaan-Ku. Dan supaya orang-orang Mesir mereka mengenal, mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bapak Ibu, terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 27 bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang terjadi yaitu bahwa tabir bait Allah itu terbelah, dan bahwa terjadi gempa bumi yang luar biasa, ya, dan kemudian tanah berguncang, dan kemudian kubur-kuburan orang suci itu terbuka, dan orang-orang suci yang sudah meninggal itu mereka bangkit. Saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal 27 ayat 54. Dan ketika orang banyak melihat apa yang terjadi, tentara-tentara dan pasukan Romawi ketika mereka melihat apa yang terjadi, orang-orang Farisi ketika mereka melihat apa yang terjadi, dan apa yang terjadi pada saat itu, kemudian apa yang mereka sebutkan, mereka katakan sesungguhnya Dia adalah Anak Allah. Jadi melalui kejadian-kejadian yang luar biasa itu, lalu kemudian orang mengakui sesungguhnya Dia adalah Anak Allah. Bapak Ibu, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah agar nama Yesus, nama Allah dimuliakan. Hidupmu adalah proses di mana nama Allah dimuliakan. Ya, Israel dan Firaun dan tentara-tentara Israel, mereka mengalami itu, dan kemudian Mesir mengetahui bahwa nama Allah, bahwa Allah ada, bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah, Yahweh yang mereka sembah itu Allah. Nah, bagi kita, saudaraku, apa yang terjadi dengan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita adalah apa? Adalah motivasinya dalam rangka nama Allah dipermuliakan. Orang akan mengetahui siapakah Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, orang akan mengetahui, supaya nama Allah dimuliakan, supaya nama Yesus dimuliakan. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, ya, hari ini saya ingin mengatakan bahwa kehidupan Anda masing-masing adalah media, adalah alat, atau adalah instrumen yang Allah pakai untuk nama Allah, untuk bermuliakan nama Allah. Ya, kehidupanmu adalah proses. Jadi kehidupan kita sebagai suatu proses ini adalah proses di mana nama Allah dimuliakan. Jadi apa yang terjadi, ya, supaya dunia mengetahui apa yang terjadi dengan dirimu, supaya dunia mengetahui dan mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai juru selamat kita itu ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan setia, dengan mengikuti Tuhan, dengan tidak mengeluh. Ya, kalau Tuhan berkata berbalik, kita harus berbalik. Berkemah, maka kita harus berkemah. Berhenti, maka kita harus berhenti. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita mengetahui Allah melalui persekutuan kita. Bagaimana kita mengetahui Allah melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan cara itu kita menjalani hidup kita. Dan hidup kita ini, hidup Anda bisa menjadi satu instrumen, satu media. Sekaligus kehidupan ini adalah satu proses di mana Allah dimuliakan, di mana nama Tuhan dimuliakan, dan nama Tuhan disebarkan, diketahui otomatis di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena pekerjaan Allah melalui kehidupan kita. Jadilah instrumen bagi Allah. Jadilah kehidupan yang merupakan proses bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.